Kembali ukir sejarah RI sukses terbangkan pesawat bahan bakar sawit. Sebuah pesawat dengan bahan bakar nabati bioaftur buatan Indonesia telah berhasil diuji coba terbangkan untuk pertama kalinya. Uji terbang pesawat CN235-220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia menggunakan campuran bahan bakar bioaftur di hanggar 2 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Tangerang. Uji coba terbang sukses dilakukan dari rute Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan juga rute sebaliknya. Dalam acara seremonial keberhasilan uji terbang pesawat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengharapkan dapat mendorong percepatan energi baru terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca pada transportasi udara. Kegiatan ini termasuk dalam proyek strategis nasional hilirisasi industri katalis dan juga bahan bakar biohidrokarbon yang dikoordinasikan, serta termasuk dalam etalase prioritas riset nasional pengembangan teknologi produksi bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dan juga inti sawit, yang dikoordinasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Perlu diketahui perjalanan panjang telah dilalui untuk sampai ke tahap keberhasilan uji terbang, dimulai melalui sinergi penelitian antara Pertamina Research dan Teknologi Innovation dan juga Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung dalam pengembangan katalis merah putih untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bahan baku bioaftur pada tahun 2012. PT Pertamina memastikan kesiapannya untuk memproduksi bioaftur pasca pelaksanaan uji coba bioaftur J24 pada pesawat CN235-220 FTB pada Rabu 6 Oktober 2021. Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengungkapkan, dalam persiapan produksi dan komersialisasi produk bioaftur, maka perlu ada kebijakan pemerintah secara utuh dari sisi hulu ke hilir. Kebijakan ini diperlukan demi menjamin ketersediaan bahan baku agar program pengembangan bioaftur dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan bioaftur dari yang saat ini sebesar 2,4% akan meningkat bertahap menjadi 5%, kemudian 10% dan seterusnya. Untuk itu perlu ada komitmen untuk alokasi bahan baku. Niki menjelaskan, demi memastikan komitmen Pertamina dalam pengembangan bioaftur, pihaknya bakal menyiapkan kilang-kilang Pertamina untuk dapat memproduksi bioaftur. Adapun kilang yang disiapkan pun dipastikan sesuai dengan regulasi dan standar internasional. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman, mengungkapkan sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemberian insentif untuk produk bioaftur. Padahal menurut Edi, produk bioaftur yang menggunakan PKO sebagai bahan baku pastinya harganya bakal lebih tinggi ketimbang crude palm oil atau CPO. Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, perkembangan bioaftur memang sedikit terlambat. Kendati demikian, sejumlah aspek pengembangan kedepannya dinilai tidak akan memakan waktu lama. Salah satunya terkait kebijakan. Dengan telah hadirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar lain, maka persoalan kebijakan dinilai tidak akan menemui kendala dan aspek keteknisan dinilai telah melalui separuh jalan. Namun Dadan mengungkapkan aspek keekonomian bukan berarti memastikan produk bioaftur lebih murah harganya ketimbang aftur versi lama. Aspek keekonomian yang hendak dipastikan yakni selisih harga produk bioaftur dan aftur. Kemudian dampak yang mungkin akan timbul pada aspek lainnya. Pemanfaatan bioaftur bertujuan untuk memberikan dampak lebih pada aspek berkelanjutan lingkungan, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan industri sawit dalam negeri. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan biodiesel sebelumnya, maka perkembangan bioaftur pun diprediksi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dan melanjutkan, pemerintah dan industri sawit siap mendorong kepastian pasokan bahan baku.
Pihaknya juga bakal mengkaji lebih lanjut untuk aspek keteknisan demi memastikan kesiapan aspek produksi dan harga produk nantinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara berbasis riset dan inovasi. Menurutnya, agar hal ini dapat terrealisasikan, keekonomian bioaftur J24 harus terpenuhi dengan memanfaatkan segala fasilitas yang juga telah diberikan oleh pemerintah, baik terkait perpajakan seperti super tax deduction untuk riset maupun insentif non-fiskal. Dengan perkiraan konsumsi aftur harian sebesar 14.000 kiloliter, maka potensi pasar bioaftur J24 akan mencapai sekitar 1,1 triliun rupiah per tahunnya.